Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2 dan pada video ini kita masih membahas seputar senyawa kompleks, khususnya kita akan membahas tentang tata nama senyawa kompleks. Nah, pada prinsipnya untuk tata nama senyawa kompleks ini, dia terdiri dari ion positif dan ion negatif. Jadi prinsipnya ion positifnya dituliskan terlebih dahulu, baru kita tuliskan nama dari ion negatifnya. Nah, untuk ion kompleks ini sendiri, dia antara ion positifnya dan ion negatifnya memiliki perbedaan aturan. Nah, bagaimanakah aturannya? Mari kita bahas secara lebih mendetail. Nah, untuk ion kompleks yang positif, maka aturan umumnya yaitu ligannya ditulis terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan nama atom pusat. Bagaimanakah untuk aturan ligannya, tata cara penulisannya? Ada beberapa aturan. Yang pertama, jika terdapat lebih dari satu ligan, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah ligan anion atau ligan yang muatannya negatif. Baru kemudian diikuti dengan ligan yang netral. Ingat ya anak-anak ya, karena di dalam senyawa kompleks itu, atau di dalam ion kompleks itu, atom pusatnya selalu dari logam, maka otomatis ligannya dia bisa bermuatan negatif atau bisa juga dia tidak bermuatan alias netral. Sehingga kalau ada dua ligan seperti ini, di dalam suatu ion kompleks ada ligan yang muatannya negatif dan ada yang netral, maka yang dituliskan terlebih dahulu adalah ligan yang muatannya negatif. Aturan yang kedua, untuk ligan anion, namanya kita beri akhiran O. Sedangkan untuk ligan yang netral tidak memakai akhiran O. Nah, misalkan nih contohnya untuk ligan yang netral H2O kita beri nama aquo. Sedangkan untuk yang NH3 kita beri nama amin. Aturan yang ketiga yaitu jika jumlah ligannya itu lebih dari satu, maka dia menggunakan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kalau ligannya cuma satu, tidak perlu menggunakan istilah mono. Itu tadi aturan ligannya ya, jadi ada 3 aturan. Nah, lalu bagaimanakah dengan aturan untuk penulisan dari atom pusatnya? Jika ion kompleksnya muatannya positif, maka aturannya adalah atom pusatnya ditulis dengan menggunakan nama bahasa Indonesia atau nama umum. Misalkan untuk Ag kita tuliskan namanya adalah perak, atau misalkan lagi Au kita tuliskan dengan nama Indonesianya yaitu emas, dan seterusnya. Nah, itu adalah aturan jika ion kompleksnya muatannya positif. Lalu bagaimanakah aturannya kalau ion kompleksnya muatannya negatif? Aturan umumnya yaitu untuk aturan umumnya sama seperti ion kompleks positif ya. Jadi ligannya kita tuliskan terlebih dahulu, baru atom pusat. Nah, yang membedakan di sini untuk aturan ligan dia juga sama ya. Aturan ligannya sama, yang membedakan adalah aturan dari atom pusatnya. Jadi aturan ligannya, aturan 1, 2, 3 untuk aturan ligan sama seperti ion kompleks positif. Yang membedakan adalah untuk aturan atom pusatnya. Jadi, untuk ion kompleks negatif ini, aturan atom pusatnya yaitu ditulis dengan menggunakan nama Latin dan diberi akhiran "at". Misalkan argentat, ferat, dan sebagainya. Nah, kemudian jika atom pusatnya ini memiliki lebih dari satu bilox atau lebih dari satu valensi, maka biloxnya ditulis dengan angka Romawi. Nah, untuk lebih mudah dalam memahaminya, langsung saja kita bahas contoh penulisannya. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk memberi nama senyawa kompleks berikut ini, yaitu CONH3 5 kali Cl, Cl2.
bagaimanakah cara kita untuk menentukan senyawa kompleks ini? Langkah yang pertama, yaitu tentukan terlebih dahulu jenis dari muatan ion kompleks ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengidentifikasinya kita bisa melihat dari ion lawannya. Di sini ion lawannya itu Cl, di mana Cl ini muatannya adalah negatif Cl-. Maka ion kompleks yang ada pada rumus senyawa ini muatannya adalah positif. Nah, karena dia muatan dari ion kompleksnya ini adalah muatan positif, maka kita menggunakan aturan yang A. Untuk langkah yang kedua atau langkah berikutnya yaitu tentukan berapakah jumlah dari muatan ion kompleks ini agar kita bisa menentukan berapakah muatan dari atom pusatnya. Nah, di sini jumlah muatan ion kompleksnya yaitu 2+. Dari mana kita mengetahui 2+ ini? Dari ion lawan. Ion lawannya kan Cl ya, Cl-. Karena di sini jumlah Cl-nya ada 2, berarti total muatan dari Cl ini adalah 2-. Sehingga otomatis muatan dari ion kompleksnya ini adalah 2+. Nah, setelah kita mengetahui jumlah muatan ion kompleksnya, selanjutnya kita bisa menentukan berapakah jumlah muatan dari atom pusat untuk ion kompleks ini. Nah, caranya, tadi kita sudah mengetahui berapakah jumlah muatan dari ion kompleksnya. Karena jumlah muatan dari ion kompleksnya itu 2+, maka kita bisa menghitung berapakah muatan dari atom pusatnya. Nah, pada ion kompleks ini yang berperan sebagai atom pusat yaitu CO. Maka bagaimanakah cara kita untuk menentukan muatan dari CO ini? Kita bisa menentukan muatan atau jumlah muatan dari atom pusat yaitu CO dengan cara total muatan dikurangi muatan NH3 dikurangi dengan muatan ion Cl. Nah, tadi jumlah muatan dari ion kompleksnya itu yaitu 2, kemudian dikurangi dengan muatan NH3. Di sini NH3 adalah ligan netral. Karena ligan netral, maka muatannya adalah sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan muatan ion Cl-, yaitu -1. Sehingga 2, -0, -1 akan didapatkan jumlah muatan dari atom pusatnya yaitu sebanyak 3+. Jika sudah kita dapatkan berapakah jumlah muatan dari atom pusatnya, maka kita bisa memberi nama untuk senyawa kompleks ini, yaitu kloro. Ingat ya, semuanya berakhiran O. Kloro, pentaamin, kobal, diikuti dengan muatan dari ion kobalnya yaitu 3 klorida. Nah, sebagai contoh supaya lebih mempermudah kalian dalam memahami tata nama senyawa kompleks ini, kalian bisa memahami untuk senyawa kompleks berikut ini. Misalkan K3FeCN 6 kali, maka nama yang tepat untuk senyawa kompleks ini yaitu kalium heksasianoferat 3. Nanti coba kalian cari dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian untuk tata nama senyawa kompleks K4FeC6 kali, maka nama yang tepat adalah kalium heksasianoferat 2. Dan untuk VCO5 3- ini adalah ion kompleks ya. Karena bermuatan, maka kalian harus memberikan kata-kata ion di depannya sehingga tata namanya menjadi ion pentakarbonil vanadat 2. Nah, ini adalah sebagai latihan mandiri, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini, kerjakan di buku tugas kalian, dan nanti akan kita diskusikan ketika pertemuan melalui Zoom meeting. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tata nama senyawa kompleks. Sampai jumpa di video berikutnya.